Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Sabrina Sarani. Saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pone. Prodi Teknologi Pendidikan akan menjelaskan materi mengenai teknologi pendidikan dan perubahan sosial. Sebelum kita memasuki materi yang akan dibahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuanya itu. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai teknologi pendidikan. Langsung saja kita akan masuk ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Suemarjan 1982 mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama, yaitu keduanya saling bersangkut paut dengan suatu cara penerima cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya. Pembahasan yang kedua yaitu proses perubahan sosial. Perubahan sosial biasanya terjadi secara bertahap. Menurut Agus Salim, perubahan sosial meliputi dua tahap. Yang pertama, proses reproduksion adalah proses mengulang-ulang, menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Reproduksion berkaitan dengan masa lampau perilaku masyarakat yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu proses transformation, merupakan suatu proses masa depan yang menjadi perubahan bentuk perilaku manusia, yang sebetulnya dasar perilaku strukturalnya telah tertanam pada masa sekarang dan masa lalu. Proses transformasi adalah suatu proses penciptaan yang baru yang dihasilkan oleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan perubahan sosial dan pendidikan. Dikatakan bahwa cepatnya perubahan teknologi jelas akan membawa dampak luas ke seluruh institusi-institusi masyarakat. Untuk itulah pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak dalam kesiapan masyarakat untuk menghadapi perubahan. Alur perkembangan diferensiasi pendidikan dapat diterangkan dalam beberapa poin. Yang pertama, pendidikan pada masyarakat sederhana yang belum mengenal tulisan. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan pendidikan secara informal yang berfungsi untuk memberikan bekal keterampilan, mata pencaharian, dan memperkenalkan pola tingkah laku sesuai dengan nilai serta norma masyarakat setempat. Yang kedua, pada tingkatan yang lebih maju, sebagian proses sosialisasi teridentifikasi keluar dari batas keluarga, diserahkan kepada semua pemuda di masyarakat, tentu saja dengan bimbingan para orang tua yang berpengalaman. Yang ketiga, dengan berkembangnya diferensi di masyarakat itu sendiri, maka meningkat pula upaya seleksi sosial. Yang keempat, pada tingkatan berikutnya, hubungan antara pendidikan dengan masyarakat menjadi kian rumit dan semakin kompleks. Dalam perkembangan ini, sistem pendidikan beranjak pesat menjadi institusi yang mempunyai kedudukan penting, terutama dalam menopang perubahan sosial ekonomi, baik perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Pembahasan yang keempat yaitu pendidikan sebagai sarana dalam perubahan sosial. Pendidikan merupakan suatu yang bersifat universal, di mana setiap orang yang hidup dalam hidup ini akan selalu menerima didikan dari lingkungan. Pendidikan merupakan institusi yang berupa memelihara warisan budaya suatu masyarakat sesuai dengan perubahan sosial.
Masalah perubahan adalah masalah sejauh mana sikap menerima, dan merubah sikap merupakan masalah pendidikan, sebab merubah sikap dan jika dilakukan melalui pendidikan dan jika dikaitkan dengan perubahan dapat berarti merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ada beberapa bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Yang ketiga, perubahan yang pengaruhnya besar kecil. Dan yang keempat, perubahan yang direncanakan. Sebelum kita pindah ke pembahasan selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perubahan tersebut. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan ini merupakan perubahan yang sifatnya statis, sebab manusia hanya mementingkan keperluan sendiri, sementara perubahan yang terjadi seiring dengan keadaan dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini merupakan perubahan yang bersifat dinamis, di mana masyarakat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Dan yang ketiga, perubahan yang pengaruhnya besar kecil. Perubahan yang besar merupakan perubahan yang sifatnya dapat membawa pengaruh besar pada masyarakat, misalnya perubahan akibat adanya konflik yang dapat mengakibatkan perubahan dalam lingkungan, perubahan stratifikasi, dan individualisme. Sedangkan perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak terlalu hebat dalam memengaruhi kehidupan kelompok masyarakat, misalnya perubahan model pakaian. Dan yang terakhir, perubahan yang direncanakan merupakan perubahan akibat adanya pemikir perencanaan sebelum atau agents of social change. Pembahasan terakhir yaitu respon pendidikan dalam perubahan sosial. Ketika dunia pendidikan mengalami kemajuan luar biasa dengan kemajuan teknologi dan perindustriannya, moralitas kehidupan manusia justru mengalami kemerosotan yang juga luar biasa. Pendidikan adalah persoalan manusia, artinya dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Melalui proses pendidikan, kemudian menjadi manusia terdidik, seharusnya berkesadaran tentang dari mana asal mula dirinya, di mana keberadaannya, dan kemana tujuan keberadaannya itu. Lembaga pendidikan bertugas untuk mengenalkannya kepada anak didik agar mengenal realitas yang ada dan membuatnya mampu menghayati perubahan-perubahannya, bagaimana watak dan ciri-cirinya, serta mengenal metode apa yang baik untuk menanganinya. Bila masyarakat mengalami perubahan sosial, maka lembaga pendidikan itu sendiri harus menjadi pengubah masyarakat itu. Lembaga kependidikan wajib berpartisipasi dalam usaha pengubahan kehidupan masyarakatannya, serta sanggup menolong generasi muda belajar mengenai perubahan itu, dan juga mengajarkan kepada mereka bagaimana memajukan dan mengarahkan perubahan itu kepada tujuan yang lebih spesifik. Dari pembahasan yang telah dibahas tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara perubahan sosial dan pendidikan sangatlah erat. Pendidikan memang suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Setiap individu yang terdidik harus menjadi agen perubahan sosial. Penyiapan sumber daya manusia atau generasi muda potensial dalam merespon kebutuhan perubahan sosial yang berbentuk era globalisasi merupakan pilihan yang harus diambil dalam kebijakan pendidikan dan proses pembelajaran. Itulah pembahasan dari materi teknologi pendidikan dan perubahan sosial yang telah dibahas tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.